Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia dan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa melakukan assign VLAN secara dinamis berdasarkan user dari Makeout.1x. Penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. .1x adalah fitur dari router OS Mikrotik yang mengimplementasikan standar 802.1x. Fitur ini fungsinya adalah untuk menambahkan autentikasi pada port Ethernet yang kita miliki. Metode autentikasi yang bisa kita gunakan pada fitur .1x ini antara lain adalah EAP atau biasa disebut sebagai EAP over LAN, dan bisa juga kita mengimplementasikan Makeout atau autentikasi berdasarkan MAC address. Untuk mengimplementasikan .1x ini, setidaknya ada dua fungsi yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah autentikator, atau itu adalah perangkat yang nantinya kita jadikan sebagai .1x server. Lalu yang kedua adalah authentication server, atau nantinya adalah radius server. Nah, kedua fungsi ini sebenarnya bisa kita jadikan di satu perangkat yang sama, atau bisa juga kita pasang di perangkat yang berbeda. Seperti yang kita tahu, saat ini Mikrotik sedang mengembangkan router OS versi 7, di mana salah satu perbedaannya adalah ada di fitur user manager-nya. Salah satu perbedaan dari user manager versi 7 ini dengan yang versi sebelumnya adalah adanya penambahan fitur atribut. Jika di versi yang sebelumnya atau di versi 6, atribut-atribut yang kita gunakan itu hanya atribut-atribut dari vendor Mikrotik. Saat ini di router OS versi 7, atribut yang bisa kita gunakan di user manager itu kita bisa menggunakan atribut-atribut standar, atau bahkan kita juga bisa menambahkan atribut-atribut dari vendor lain. Yang berarti user manager pada router OS versi 7 ini sekarang sudah bisa kita gunakan seperti radius server pada umumnya. Tidak terbatas hanya di perangkat Mikrotik saja. Di sini nanti kita akan coba mengimplementasikan bagaimana caranya supaya kita bisa mengkombinasikan Makeout dari .1x ini dengan menggunakan user manager sebagai authentication servernya. Tujuan dari lab ini nanti adalah bagaimana caranya agar kita bisa menambahkan autentikasi pada port Ethernet kita, serta bagaimana caranya supaya nanti kita bisa melakukan assign VLAN secara dinamis berdasarkan dengan user Makeout dari .1x ini. Topologi yang akan kita implementasikan nanti kira-kira sebagai berikut. Jadi, di sini kita sudah siapkan dua buah router board Mikrotik. Router board yang posisinya di atas ini nantinya akan kita gunakan sebagai router utama, sekaligus dia nanti juga akan bertindak sebagai radius server. Yang berarti di router board yang atas ini nanti kita akan menggunakan router OS versi 7 yang di dalamnya akan kita install package userman. Lalu router board yang ada di bawah ini nanti akan kita gunakan sebagai perangkat switch yang nantinya di sini akan mengimplementasikan .1x, atau nantinya perangkat yang ada di bawah ini yang akan disebut sebagai autentikator. Di lab ini nanti kita juga akan tambahkan dua buah VLAN dari router utama ini, yaitu VLAN 100 dan VLAN 200. VLAN 100 dan VLAN 200 ini nantinya adalah VLAN-VLAN yang akan kita gunakan untuk melayani user-user dari Makeout.1x kita. Oke, langsung saja kita coba remote router board Mikrotik kita. Jadi router board yang pertama akan kita remote adalah router board yang posisinya di atas ini, atau router utama kita. Kita coba remote dengan menggunakan Winbox. Pertama, karena di sini kita membutuhkan VLAN, yang akan kita lakukan adalah menambahkan VLAN terlebih dahulu. Caranya kita bisa masuk ke menu interface, kita masuk ke tab VLAN, tambahkan VLAN baru, VLAN 100, VLAN ID-nya 100, dan ini akan dipasangkan di Ether yang mengarah ke perangkat switch ini, yaitu akan dipasang di Ether 5. Jadi interface-nya itu kita pilih Ether 5. Apply, kita copy untuk membuat VLAN 200. VLAN ID-nya kita ganti 200, kemudian kita apply lagi.
Sampai di sini kedua buah VLAN-nya sudah berhasil kita tambahkan, yaitu VLAN 100 dan VLAN 200. Kemudian setelah VLAN-nya ini berhasil kita tambahkan, selanjutnya kita akan tambahkan IP address-nya. Caranya masuk ke menu IP, kemudian address, kita tambahkan IP address baru 192.168.100.1/24. Ini akan kita gunakan sebagai IP address dari VLAN 100. Apply OK, tambahkan lagi IP-nya 172.16.200.1/24. Interface-nya ada di VLAN 200. Kita apply OK. Nah, di sini IP address untuk VLAN 100 dan VLAN 200 itu sudah kita tambahkan. Selanjutnya, di sini kita akan tambahkan DHCP server untuk melayani klien-klien dari VLAN 100 dan VLAN 200 nanti. Caranya kita bisa masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Kita tambahkan DHCP baru dengan DHCP setup di VLAN 100. Kita next terus. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN 200. Kita next lagi. Oke, nah di sini kita sudah berhasil menambahkan dua buah DHCP server. DHCP server pertama itu untuk VLAN 100 dan DHCP server yang kedua ini nanti akan kita gunakan untuk VLAN 200. Setelah DHCP servernya berhasil kita buat, selanjutnya karena router utama ini akan kita jadikan sebagai radio server juga, berarti di sini kita perlu konfigurasi user manajernya. Caranya di sini kita bisa masuk ke menu user manager, lalu kita masuk ke tab session dan pastikan di setting itu user manajernya sudah kita enable. Di sini enable-nya bisa kita centang, kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Setelah user manajernya ini berhasil kita aktifkan, selanjutnya di sini kita perlu menambahkan router yang nantinya akan kita gunakan sebagai autentikator. Caranya di sini kita bisa masuk ke tab router. Selanjutnya kita tambahkan router baru. Router.1x misal namanya. Kemudian shared script-nya kita isi dengan 12345. Address-nya ini kita isi dengan IP address perangkat yang ada di bawah ini, yaitu 192.168.1.2. Kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan user yang akan kita gunakan sebagai klien. Caranya di sini kita bisa masuk ke tab user. Lalu kemudian di sini bisa kita klik add. Nah, karena di sini kita akan menggunakan MAC out atau autentikasi berdasarkan MAC, berarti pada parameter name ini nantinya harus kita isikan dengan MAC address dari perangkat klien kita. Sebagai contoh, laptop yang saya gunakan ini nantinya akan kita gunakan sebagai klien. Jadi di sini kita bisa cek dulu untuk MAC address dari perangkat laptop yang saya gunakan ini. MAC address-nya ini 9C5A440D8EB6 ini bisa kita copy lalu kita isikan di parameter name. Kita paste di sini. Kita ganti hurufnya ke huruf kapital. Selanjutnya, karena di sini nanti kita akan mengimplementasikan dynamic VLAN, berarti di sini kita perlu gunakan juga fitur atributnya. Nah, caranya di sini kita bisa klik di parameter atribut ini. Selanjutnya, di sini kita isikan atribut-atribut apa saja yang nantinya di situ akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 buah atribut. Yang pertama, atribut yang akan kita gunakan adalah atribut tunnel medium type. Nah, tunnel medium type ini bisa kita isikan dengan tipe media apa yang kita gunakan di jaringan kita. Karena di sini kita menggunakan Ethernet atau media jaringan biasa, di sini tunnel medium type-nya bisa kita isi dengan value 6. Selanjutnya, atribut kedua adalah atribut
tunnel type. Nah, tunnel type di sini kita bisa isikan dengan value 13 karena di sini yang akan kita assign adalah VLAN. Selanjutnya, untuk menentukan dia ada di VLAN ID berapa, kita perlu menambah satu lagi atribut yang namanya adalah tunnel private group ID. Nah, di tunnel private group ID ini kita bisa tentukan user ini akan masuk ke VLAN ID berapa. Misalnya user 9C ini akan kita isikan ke VLAN ID 100. Berarti di tunnel private group ID di sini bisa kita isikan dengan value 100. Jika parameter name sudah kita isikan dengan parameter MAC address, selanjutnya atributnya juga sudah kita tambahkan, di sini bisa kita apply lalu kemudian kita klik OK. Nah, sampai di sini sebenarnya konfigurasi yang perlu kita lakukan di sisi router utama ini sudah berhasil kita lakukan semuanya. Selanjutnya di sini kita akan coba remote perangkat yang ada di bawahnya ini. Kita pindah dulu kabelnya. Kita coba remote perangkat yang ada di bawahnya ini. Pertama, karena perangkat yang ini akan kita gunakan sebagai perangkat switch, berarti di sini kita perlu konfigurasi bridge terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya di perangkat ini sudah saya set interface bridge-nya. Untuk memastikan kita bisa masuk ke menu bridge, kemudian di sini bisa kita cek bridge-nya sudah kita tambahkan yaitu bridge 1. Kemudian di portnya itu sudah saya tambahkan dari port 1 sampai port 4. Di mana nanti untuk port 5 itu akan kita gunakan sebagai port untuk manajemen. Setelah konfigurasi dari bridge dan portnya sudah kita pastikan sesuai, selanjutnya kita bisa lanjut ke konfigurasi dari radius client. Caranya kita bisa masuk ke menu radius, kemudian di sini bisa kita klik add. Nah, sebelumnya kita akan coba cek dulu apakah komunikasi dari perangkat ini ke perangkat radius server itu sudah bisa berjalan. Caranya dengan kita masuk ke menu new terminal, kemudian kita ping ke arah radius server yaitu ping 192.168.1.1. Terlihat di sini sudah berhasil reply yang berarti komunikasinya sudah bisa berjalan dengan baik. Di sini kita bisa close lalu kita lanjut ke konfigurasi radius kliennya. Servisnya ini kita isi dengan .1x. Kemudian addressnya kita isi dengan IP dari radius server yaitu 192.168.1.1. Secretnya kita isi dengan 12345. Kita klik apply lalu kemudian klik OK. Sampai di sini konfigurasi radius client di perangkat autentikator kita itu sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya, karena nanti kita akan menggunakan .1x sebagai autentikator, maka di sini kita akan melakukan konfigurasi dari .1x ini. Caranya, di sini kita akan masuk ke .1x, kemudian kita masuk ke tab server, kita tambahkan server baru, yaitu di Ether 2 sampai dengan Ether 4. Ether 2. Out tab-nya ini kita pilih dengan Make Out. Kita apply, kemudian kita copy untuk konfigurasi Ether 3-nya. Apply lagi. Sekarang kita konfigurasi untuk Ether 4-nya, apply, oke. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dari .1x server ini di Ether 2 sampai dengan Ether 4. Nah, selanjutnya di sini karena kita memerlukan dynamic VLAN berarti pada menu bridge tadi kita harus set VLAN juga. Caranya di sini kita bisa masuk ke menu bridge, kemudian masuk ke tab VLAN. Nah, kita tambahkan VLAN baru. Di bridge 1 VLAN ID-nya adalah 100. Kemudian targetnya itu Ether 1. Apply. Tambahkan lagi untuk VLAN 200. Targetnya juga Ether 1. Kita klik apply lalu kemudian OK. Nah,
Perbedaan dari konfigurasi VLAN biasanya dengan apabila kita mengimplementasikan dynamic VLAN dengan menggunakan MacOut ini, di sini pada saat konfigurasi VLAN di menu bridge itu kita hanya menentukan untuk interface taggednya saja. Untuk interface untaggednya itu kita biarkan kosong karena nanti untuk interface untagnya ini dia akan berubah-ubah. Bisa dia berubah menjadi VLAN 100 atau nanti ketika kliennya itu berubah dia juga bisa berganti menjadi untag di VLAN 200. Sampai di sini ternyata konfigurasi dari VLAN kita itu kurang satu langkah lagi, yaitu kita perlu mengaktifkan yang namanya VLAN filtering. Caranya masuk ke menu bridge, kemudian di tab bridge, kita pilih bridge yang kita gunakan, kemudian masuk ke tab VLAN dan jangan lupa untuk centang VLAN filtering. Kita centang VLAN filteringnya, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nah, sampai di sini konfigurasi untuk perangkat autentikatornya ini baru selesai. Untuk melakukan pengujian apakah MacOut dengan dynamic VLAN-nya ini sudah berhasil berjalan atau belum, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan laptop yang saya gunakan ini sebagai perangkat suplikan atau sebagai .1x client. Nah, di sini kita akan coba pindahkan portnya di port 2. Kemudian kita masuk ke menu setting, kita hubungkan dengan profile 2. Nah, terlihat di sini profile 2 yang saya gunakan itu sudah mendapatkan IP address 192.168.100.254 atau IP address yang merupakan IP client dari VLAN 100. Kalau ini kita pindah, misalnya kita pindah ke port 4, dia seharusnya juga akan mendapatkan IP address yang sama, yaitu IP address 192.168.100.254. Nah, di sini terlihat bahwa walaupun saya memindah portnya dari port 2 ke port 4, IP yang saya dapatkan itu tetap mendapatkan IP 192.168.100.254. Yang berarti VLAN ID yang saya dapatkan walaupun saya pindah portnya itu masih tetap mendapatkan VLAN ID yang sama. Nah, sekarang kita akan coba remote router kita lagi. Kita coba remote router utama kita. Lalu kita pindahkan laptop saya ini dari VLAN 100 ke VLAN 200. Kita coba masuk ke Winbox. Kita remote router utama kita, masuk ke tab User Manager. Kemudian di tab User itu kita ganti atribut dari tunnel private group ID dari 100 menjadi 200. Kemudian kita klik apply lalu klik OK. Kita masuk ke menu setting lagi. Kita coba pindah portnya ke port 2. Di sini jika kita coba reconnect seharusnya dia akan mendapatkan IP address 172.16.200. Kita coba kita reconnect dengan menggunakan profile 2. Nah, IP address yang saya gunakan saat ini sudah berubah menggunakan 172.16.200.254 yang berarti laptop saya ini sudah berpindah dari VLAN 100 ke VLAN 200. Sekarang untuk membuktikan kita coba pindah ke port 4 lagi. Kita pindah ke port 4. Kemudian kita reconnect. Dan ternyata IP address yang saya dapatkan itu tetap 172.16.200.254. Yang berarti Mac Authentication dengan Dynamic VLAN ini sudah berhasil kita terapkan. Oke, itu tadi contoh implementasi kita bagaimana caranya kita mengkombinasikan .1x server ini dengan User Manager versi 7 ditambah dengan menggunakan Dynamic VLAN. Nah, bagi teman-teman yang akan mengimplementasikan Dynamic VLAN ini, pastikan bahwa perangkat yang teman-teman gunakan itu sudah mendukung Dynamic VLAN. Perangkat-perangkat yang sudah mendukung Dynamic VLAN ini adalah perangkat-perangkat yang settingan VLAN-nya itu terletak di menu bridge. Contohnya adalah perangkat-perangkat router board seperti yang saya gunakan di sini,
atau bisa juga menggunakan perangkat CRS 300 series. Nah, perlu diingat kembali apabila teman-teman akan menggunakan user manager sebagai authentication servernya, silahkan teman-teman gunakan user manager yang ada di router OS versi 7. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi para pengguna Mikrotik yang lain. Dan bagi teman-teman yang masih terdapat pertanyaan, silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video tutorial yang akan datang.